Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Laluyan Ardiansa. Saya dari S1 Bisnis Digital Universitas Bumigora. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan, peramalan, dan penganggaran untuk mata kuliah Digital Financial Management. Baik, kita akan memulai dari perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan sangat berhubungan dengan tata kelola manajemen perusahaan. Biasanya perencanaan itu selalu dikaitkan dengan implementasi dan evaluasi. Jadi di dalam perencanaan atau planning itu selalu berkaitan dengan peramalan atau forecasting. Dan itu adalah dua hal yang selalu diperbandingkan. Perencanaan mengindikasikan apa yang seharusnya terjadi di masa yang akan datang, sedangkan peramalan terkait dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau misalkan di perencanaan itu apa yang seharusnya terjadi, dan kalau di peramalan itu apa yang akan terjadi. Seperti yang saya jelaskan di awal, perencanaan dihubungkan dengan tata kelola manajemen atau how to manage yang terdiri dari planning, implementation, dan evaluasi. Sedangkan peramalan itu dihubungkan dengan estimasi, perkiraan, proyeksi, ekspektasi, dan sebagainya. Atau biasa disebut bagaimana kita menganalisis atau how to analyze. Jika perencanaan atau how to manage bersifat manajerial, maka how to analyze itu bersifat sangat akademis atau bersifat saintifik, sehingga diperlukan suatu perhitungan dapat berupa matematis. Perencanaan yang baik sangat ditentukan oleh hasil peramalan yang baik. Peramalan yang baik sangat mengandalkan data atau informasi empiris yang baik. Data atau informasi empiris dapat ditemukan di laporan keuangan seperti laporan penjualan, laporan arus kas, ataupun laporan laba rugi. Dari perencanaan diharapkan perusahaan dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi di masa depan, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja daripada perusahaan tersebut. Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Dan perencanaan keuangan juga memberikan panduan bagi perubahan dan pertumbuhan yang terjadi di dalam perusahaan. Karena tujuan utama dari perencanaan keuangan adalah untuk memberikan arahan pertumbuhan dan perkembangan pada perusahaan secara berkelanjutan. Di dalam permodelan perencanaan keuangan, menurut salah satu ahli, yaitu Stephen Rose, menyatakan bahwa masing-masing model perencanaan keuangan dapat memiliki kompleksitas yang bervariasi atau banyak sekali jenis daripada permodelan keuangan ini. Tapi yang paling umum di dalam perencanaan keuangan itu yang hampir semuanya bisa kita temukan di dalam model perencanaan keuangan, yaitu ramalan penjualan dengan laporan keuangan pro forma. Baik, karena di dalam permodelan perencanaan keuangan itu terdapat peramalan, sehingga selanjutnya kita akan membahas tentang peramalan. Nah, peramalan sendiri itu adalah kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang yang dilakukan pada saat sekarang. Dan peramalan juga harus mengetahui data masa lalu dan kondisi yang terjadi di masa lalu. Dalam melakukan proyeksi berdasarkan data masa lalu, harus diingat bahwa di masa yang akan datang, kondisi yang akan terjadi belum tentu sama dengan kondisi yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya yaitu peramalan penjualan atau yang biasa kita sebut di dalam manajemen keuangan itu adalah forecasting, atau mungkin di dalam akuntansi yang biasanya kita sebut forecasting, yaitu
semua perencanaan keuangan yang membutuhkan peramalan penjualan karena penjualan merupakan titik awal daripada aktivitas perusahaan. Jadi penjualan merupakan titik awal bagaimana perusahaan itu akan dijalankan. Karena penjualan itu juga merupakan hal yang bisa diramalkan selain daripada pendapatan. Nah, tidak ada pengetahuan yang pasti atau tidak ada hasil yang pasti daripada peramalan itu. Nah, untuk memastikan jumlah penjualan di masa yang akan datang, sehingga walaupun hasilnya tidak pasti dari suatu peramalan tersebut, tapi yang paling tidak atau yang diharapkan itu adalah yang paling mendekati. Nah, ketidakpastian ekonomi itu mempengaruhi daripada peramalan tersebut. Dan selain dari ketidakpastian ekonomi itu juga, pola konsumsi masyarakat juga mempengaruhi, dan perkembangan teknologi juga mempengaruhi, sehingga tidak ada yang pasti di dalam suatu peramalan, karena banyak sekali faktor yang dapat merubah atau dapat mengganggu daripada peramalan yang telah kita lakukan. Nah, di dalam peramalan penjualan atau forecasting ada berbagai macam teknik yang bisa kita lakukan, seperti judgment method atau berdasarkan pendapat. Nah, berdasarkan dari pendapat siapa? Berdasarkan dari pendapat seperti pendapat salesman, pendapat manajer penjualan, pendapat ahli atau akademisi, atau survei kepuasan konsumen. Nah, yang kedua, yang pertama tadi judgment method, yang kedua menggunakan metode statistika. Misalkan menggunakan garis tren matematis atau metode moment atau metode least square. Yang ketiga itu dapat menggunakan metode khusus seperti melakukan analisis industri, analisis product line, atau melakukan analisis market share. Untuk lebih jauhnya kita akan membahas di slide berikutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu teknik peramalan atau model peramalan penjualan menggunakan garis tren matematis. Metode tren garis matematis atau yang kita biasa sebut trend moment merupakan metode yang digunakan untuk mencari garis tren dengan bantuan perhitungan matematis dan statistika guna mengetahui fungsi garis lurus sebagai garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Nah, maksudnya di sini tanpa menganalisis garis lurus dan garis patah-patah yang dibentuk dari tren momen masa lalu, kita bisa memperhitungkannya dengan cara matematis ataupun statistika. Nah, persamaannya dari matematis metode trend moment dan rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mengetahui nilai A dan B dapat menggunakan rumus yang biasa kita gunakan, yaitu jumlah Y sama dengan A dikali N plus B dikali jumlah X. Nah, X ini merupakan jumlah kumulatif dari periode waktu. Y merupakan jumlah kumulatif dari penjualan. XY merupakan jumlah kumulatif dari jumlah periode dikali jumlah penjualan. Untuk lebih jelasnya kita akan tampilkan di slide selanjutnya. Dan N itu merupakan periode. Nah, di dalam metode trend moment, kita mengenal yang namanya indeks musim, yang merupakan seri periodik yang memiliki pergerakan teratur dan hampir terjadi pada waktu-waktu tertentu, atau dianggap memiliki pergerakan musiman. Nah, gerakan ini biasanya dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu yang memiliki hubungan musiman karena faktor-faktor tertentu seperti kondisi alam atau faktor aktivitas manusia. Dan persamaan dari indeks musiman dinyatakan di dalam suatu rumus
yang mengatakan bahwa indeks musim sama dengan penjualan rata-rata periode tertentu dibagi dengan penjualan rata-rata jumlah periode. Selanjutnya di dalam peramalan secara matematis kita mengenal yang namanya nilai akurasi prediksi. Nilai akurasi prediksi ada 3 macam. Yang pertama mean absolute deviation atau MAD. Yang kedua mean square error atau MSE. Yang ketiga mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, MAD yang tadi pertama atau mean absolute deviation merupakan metode untuk melakukan pengujian pada peramalan dengan menggunakan jumlah kesalahan absolut. Nah, MAD merupakan tahap pertama dari kesalahan peramalan dalam keseluruhan model. Nah, MAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus MAD sama dengan jumlah periode sama dengan 1 dikali permintaan aktual dikurangi peramalan pada periode tahunan dibagi dengan jumlah periode. Untuk lebih jelasnya nanti rumusnya akan ditampilkan di dalam slide. Nah, yang kedua yaitu MSE atau mean square error yang merupakan teknik pendekatan yang menetapkan kesalahan peramalan besar karena kesalahan kuadrat. Nah, kalau yang pertama tadi MAD itu berdasarkan dari kesalahan absolut, MSE ini berdasarkan dari kesalahan pengkuadratannya. Nah, MSE dapat dihitung juga dengan menggunakan rumusnya dapat dilihat pada slide. MSE sama dengan jumlah NT sama dengan 1, di mana permintaan aktual dikurangi dengan peramalan pada periode tertentu dibagi dengan N. Selanjutnya untuk nilai akurasi prediksi yang ketiga yaitu mean absolute percentage error atau MAPE yang merupakan tes kesalahan yang mencari nilai persentase perbedaan antara data aktual dan data perkiraan. Nah, MAPE ini dapat dihitung menggunakan rumus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di slide. MAPE sama dengan 100% per N atau per jumlah periode. Nah, jumlah periode sama dengan 1, di mana permintaan aktual dikurangi dengan peramalan pada periode tertentu dibagi dengan permintaan aktual kembali. Dan prinsip-prinsip pengerjaan pada metode trend moment mengacu pada beberapa hal. Yang pertama yaitu barang tahan lama minimal dalam 1 tahun. Jadi dalam peramalan menggunakan metode trend moment ini kita juga harus memperhatikan produk daripada apa yang akan kita ramalkan. Nah, produk tersebut harus atau minimal tahan 1 tahun. Yang kedua, barang yang selalu diperlukan, misalnya sembako. Nah, jadi peramalan dengan metode trend moment ini cocok digunakan untuk barang-barang yang selalu diperlukan seperti beras, minyak, kebutuhan pokok yang lain. Dan yang ketiga, kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun karena digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, metode trend moment ini juga mengacu pada data-data tahun lalu, sehingga kegiatan usaha yang belum 1 tahun atau belum 2 tahun itu tidak bisa menggunakan metode trend moment ini karena tidak ada data sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan. Yang keempat, jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil maupun tahun genap tetap diurutkan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya pada kolom X. Atau urutan ini biasa kita simbolkan sebagai T kecil di dalam perumusan metode trend moment. Berikut ini atau pada slide ini merupakan contoh daripada penggunaan atau perhitungan dari trend moment.
Sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air minum, ingin membuat forecasting penjualan minuman untuk beberapa tahun mendatang di daerah Singkawang dengan menggambarkan garis tren data penjualan tahun yang lalu sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini, perusahaan air minum ini akan meramalkan penjualan untuk 5 tahun ke depan. Dan kita harus melihat kembali dari 5 tahun yang sebelumnya. Nah, kalau dari sini akan meramalkan pada tahun 2005 sampai dengan 2009. Berarti yang kita lihat itu adalah 2001 sampai dengan 2005. Berikut ini adalah data penjualan dari tahun yang lalu. Bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya bagaimana kita memperhitungkannya dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu jumlah Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali jumlah X. Nah, 760 kalau misalkan kita lihat di sini 760 sama dengan 5A plus 10B. Nah, kita kembali lagi ke slide sebelumnya di mana 760 ini didapatkan dari total hasil penjualan selama 5 tahun sebelumnya. Dan 5 ini didapatkan dari jumlah tahunnya. Dan 10 ini didapatkan dari jumlah X di sini. Dapat kita lihat di sini jumlah X sama dengan 10 dan 5 itu dilihat dari tahunnya, ada 5 tahun. Sehingga mendapatkan angka yang seperti ini. Nah, kemudian baru kita masukkan ke rumus selanjutnya, yaitu jumlah XY sama dengan A dikalikan jumlah X ditambah B dikali jumlah X kuadrat. Nah, di sini kalau dicontoh menghasilkan 1.620.000. Nah, 1.620.000 itu dari mana? Nah, bisa kita lihat pada tabel di sini jumlah daripada X dikali Y sama dengan ini 1.620. Nah, ini kemudian ditotalkan menjadi 1.620. Oke. Untuk selanjutnya 1.620 ini sama dengan 10A. Nah, 10 ini dari mana? Karena dikalikan dengan X. Nah, bisa kita lihat di sini X-nya adalah 10. X-nya adalah 10 sehingga menghasilkan 10A ditambah dengan 30B. 30B itu dari mana? 30B itu B-nya adalah X kuadrat. 30B. Nah, 30B. Jadi patokannya adalah rumusnya B dikalikan jumlah X kuadrat. Jumlah X kuadrat itu dari mana? Dari sini. Dari 30 ini, ya. Nah, dari perumusan tersebut dibuatlah persamaan menjadi 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B dikali 2 sehingga menghasilkan 1.520.000 sama dengan 10A ditambah 20B. Nah, barulah dilakukan perhitungan untuk rumus yang kedua ini, yang ini. Nah, 1.620.000 sama dengan 10A ditambah 30B dikali 1. Sehingga menghasilkan yang ini. Nah, sehingga menemukan nilai B. B sama dengan 10.000. Nah, ini B ini kalau misalkan kita lihat di sini bagaimana nilai B-nya seperti pada persamaan di matematika, nilai B sama dengan minus 100.000 dibagi 10 sehingga menghasilkan B sama dengan 10.000. Nah, kemudian dilanjutkan melakukan perhitungan 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B sama dengan 760.000 sama dengan 5A ditambah 10 dikalikan 10.000. Hasil dari
yang tadi. Nah, untuk selanjutnya menemukan hasil 760.000 sama dengan 5A ditambah 100.000. Sehingga kalau misalkan seperti ini, untuk mencari nilai A-nya, dilakukan perhitungan 700, kalau misalkan 760.000 sama dengan 5A ditambah 5A ditambah 100.000, maka 100.000 ini mengurangi yang 760.000 ini, sehingga menghasilkan 660.000. 660.000 sama dengan 5A, berarti A sama dengan 660.000 dibagi 5, sehingga menghasilkan 132.000. Nah, berarti Y sama dengan 132.000 ditambah dengan 10.000 X. Karena kalau misalkan berdasarkan dari rumusnya, kita kembali lagi ke rumus yang pertama, Y sama dengan N dikali A ditambah B jumlah X, menghasilkan Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 X. Nah, kalau misalkan kita mengacu pada rumusnya, yaitu Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali jumlah X, maka persamaannya atau hasilnya yaitu Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 X. Nah, X ini merupakan jumlah periode atau periode tertentu. Nah, maka nilai tren tiap tahunnya sampai dengan tahun 2011 dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh hasil daripada perhitungan yang tadi itu. Kalau misalkan kita masukkan ke dalam perhitungannya, untuk tahun 2006, karena kita mulainya dari tahun 2005, untuk tahun 2006 berarti 2005 ke 2006 kan 1 tahun, sehingga Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali 1 menghasilkan 142.000. Begitu seterusnya sampai menemukan angka di bawah ini. Ini merupakan nilai tren untuk setiap tahunnya mulai dari 2006 sampai dengan 2011. Baik. Nah, ini merupakan contoh perhitungan tren momen menggunakan metode matematika. Jadi disinilah fungsi matematika bisnis di dalam manajemen keuangan untuk memprediksi atau untuk meramalkan keuangan di masa yang akan datang dengan menggunakan tren momen. Yang selanjutnya yaitu metode ketiga. Kalau misalkan tadi pertama metode judgment, yang kedua itu adalah metode trend moment atau menggunakan matematis atau statistika, yang ketiga itu adalah metode khusus. Nah, di dalam metode khusus ini kita melakukan analisa industri. Nah, dalam analisa industri itu menghubungkan potensi penjualan dengan industri pada umumnya dalam arti volume dan posisi dalam persaingan. Pada metode ketiga, yaitu metode khusus, kita mengenal yang namanya analisa industri. Nah, dalam metode analisa industri ini mencoba menghubungkan potensi penjualan dengan industri pada umumnya. Nah, dalam arti volume dan posisi di dalam persaingan industri. Dalam analisa industri, yang paling ditonjolkan itu adalah market share yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, analisa industri dibagi menjadi beberapa tahap dalam penggunaannya. Yang pertama yaitu adalah membuat proyeksi demand atau permintaan industri untuk mengetahui prospek perkembangan penjualan industri pada tahun-tahun mendatang. Jadi kita perlu membuat proyeksi permintaan dengan menggunakan metode matematis juga. Jadi di dalam analisa industri juga memerlukan metode matematis juga untuk mengetahui prospek perkembangan penjualan industri pada tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua yaitu menilai posisi perusahaan di dalam hubungannya dengan industri pada umumnya. Nah, posisi ini dinilai berdasarkan besarnya market share yang dimiliki oleh perusahaan dari tahun ke tahun. Jadi posisi ini dapat dinilai dari
berapa rasio kepemilikan perusahaan atau berapa penguasaan perusahaan terhadap kepemilikannya, porsinya itu berapa. Misalkan kalau di dalam suatu porsi kepemilikan saham itu perusahaan harus lebih banyak memiliki porsi saham daripada masyarakat, seperti itu. Nah, proyeksi posisi perusahaan pada masa yang akan datang atau menghitung expected market share-nya dapat menggunakan rumus market share sama dengan X dikali 100%. Nah, di dalam metode khusus yang kedua, kita mengenal yang namanya analisis product line. Nah, analisis product line ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Nah, banyak sekali contohnya kalau misalkan kita mengambil contoh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu produk line, seperti Indofood, seperti Mayora, itu menghasilkan lebih dari satu macam produk. Nah, masing-masing produk tersebut tidak dapat diambil persamaannya, sehingga harus dibuatkan peramalan atau forecasting secara terpisah. Nah, pelaksanaannya pada dasarnya sama dengan metode statistik dan metode analisis tren. Jadi di dalam penggunaan analisis produk line ini, penggunaannya itu juga hampir sama dengan analisis tren momen yang tadi, sehingga menggunakan prinsip matematika dan statistika. Kalau misalkan tadi peramalan penjualan menggunakan berbagai macam metode, diantaranya adalah metode tren momen dan metode khusus. Selanjutnya yaitu peramalan menggunakan laporan keuangan proyeksi atau laporan keuangan pro forma. Nah, kegunaan daripada laporan keuangan proyeksi ini adalah yang pertama, yaitu laporan keuangan ini meramalkan posisi keuangan perusahaan serta kinerjanya selama periode tertentu. Yang kedua, menilai apakah kinerja daripada perusahaan sesuai dengan target perusahaan dan harapan investor. Yang ketiga, membantu mengestimasi dampak dari perubahan-perubahan operasional yang telah diusulkan. Yang keempat, mengantisipasi kebutuhan pendanaan perusahaan di masa yang akan datang. Di dalam laporan keuangan pro forma ada berbagai macam metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu metode rasio konstan, di mana metode ini diasumsikan bahwa rasio-rasio keuangan tertentu akan tetap konstan atau tetap stabil. Jadi dengan menggunakan metode rasio konstan ini diasumsikan atau diharapkan bahwa rasio keuangan baik itu pendapatan, pembelian, rasio-rasio keuntungan, profitabilitas, solvabilitas akan tetap stabil atau akan tetap konstan, seperti itu. Yang kedua yaitu metode regresi linear. Metode regresi linear ini merupakan hubungan regresi variabel dependen atau semua pos, di mana variabel dependennya di sini yaitu semua pos aktiva dan pasiva yang terkait dengan penjualan, dengan variabel independen, yaitu di mana variabel independennya di sini itu adalah tingkat penjualannya. Kalau misalkan tadi variabel dependennya itu semua pos aktiva dan pasiva yang terkait dengan penjualan, variabel independennya yaitu tingkat penjualan, dan menyatakan hubungan tersebut dalam persamaan regresi. Nah, jadi metode regresi linear ini mencari hubungan sebab akibat antara variabel dependen dengan variabel independen. Nah, di mana variabel dependennya di sini adalah semua pos aktiva dan pasiva yang berhubungan langsung dengan penjualan, sedangkan variabel independennya yaitu tingkat penjualannya. Dan metode yang ketiga yaitu bisa menggunakan metode presentase penjualan. Nah, metode presentase penjualan ini menyatakan bahwa setiap jumlah pos-pos di dalam laporan keuangan sebagai persentase penjualan. Jadi di dalam
laporan itu kan terdiri dari berbagai banyak pos-pos. Nah, di dalam metode persentase penjualan itu dinyatakan sebagai persentase penjualan pos-pos itu. Seperti itu. Misalkan seperti sekarang pos aktiva bisa atau pos pasiva. Nah, itu dipresentasikan sebagai pos penjualan seperti itu atau persentase penjualan. Setelah kita membahas tentang peramalan dan perencanaan, selanjutnya kita akan membahas tentang penganggaran. Penganggaran pun merupakan sebuah atau suatu peramalan keuangan di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan, peramalan, dan penganggaran itu adalah satu kesatuan, walaupun berbeda pemaknaan. Penganggaran sendiri itu merupakan sebuah daftar lengkap berisi biaya-biaya yang perlu dikeluarkan perusahaan guna melakukan aktivitas operasionalnya. Penganggaran keuangan adalah sebuah estimasi biaya operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang wajib disusun dan dianalisa sebelum dikeluarkan. Manfaat dari anggaran keuangan antara lain memprediksi pengeluaran, dokumentasi arus kas perusahaan, pedoman pelaksanaan operasional, dan dasar perhitungan daripada profit atau dasar perhitungan daripada laba. Dari manfaat yang pertama untuk anggaran keuangan yaitu memprediksi pengeluaran. Jadi dalam memprediksi pengeluaran perusahaan, tanpa adanya anggaran, perusahaan tidak akan bisa memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk tetap menjalankan operasionalnya. Akibatnya, pengeluaran perusahaan bisa jadi tidak terkontrol dan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, dokumentasi arus kas perusahaan. Nah, tentu saja setiap perusahaan dengan pengelolaan yang profesional pasti memahami pentingnya menjaga stabilitas arus kas. Salah satu komponen penjaga stabilitas arus kas adalah anggaran keuangan. Nah, saat sebuah divisi mengajukan anggaran kepada bagian finansial, anggaran-anggaran tersebut umumnya akan langsung dimasukkan ke dalam kolom kredit arus kas. Nah, agar pengeluarannya sesuai dengan kepentingan perusahaan, divisi keuangan juga akan mencoret biaya-biaya yang dianggap bukan prioritas di dalam anggaran. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pedoman pelaksanaan operasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa anggaran itu adalah untuk kepentingan operasional perusahaan, di mana anggaran digunakan sebagai monitoring terhadap aktivitas perusahaan, dan pada umumnya pimpinan membutuhkan anggaran keuangan guna memastikan timnya tidak menggunakan biaya di luar batas anggaran yang disetujui oleh divisi keuangan. Selanjutnya yaitu dasar perhitungan profit. Nah, anggaran juga digunakan sebagai dasar perhitungan daripada keuntungan atau laba perusahaan. Nah, biaya-biaya di dalam anggaran keuangan perusahaan normalnya akan dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah produk yang siap dijual. Nah, setelah terbentuk nilai BEP-nya atau nilai break-even point-nya, perusahaan dapat menentukan berapa margin profit ideal yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu adalah dari berbagai macam tipe-tipe anggaran keuangan ini, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Kita mulai dari tipe yang paling umum yang kita dengar, yang paling sering kita dengar di manajemen keuangan, yaitu anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini meliputi rencana daripada bahan baku, produk disertai dengan kuantitas dan harganya. Bahan baku yang dimasukkan ke dalam anggaran penjualan wajib menyeluruh mulai dari komposisi produk sampai dengan kemasannya.
Jadi di dalam anggaran penjualan itu yang dihitung itu mulai dari harga bahan baku sampai dengan bahan itu jadi, seperti itu. Yang kedua yaitu anggaran produksi. Nah, contoh anggaran paling umum selanjutnya yaitu anggaran produksi, di mana setelah anggaran bahan baku dibuat, pimpinan dari suatu entitas usaha menyusun berapa banyak biaya yang digunakan atau yang dibutuhkan guna untuk melaksanakan proses produksi. Nah, biaya-biaya umum dimasukkan ke dalam anggaran produksi misalnya yaitu biaya listrik, biaya air, biaya pelumas, alat pakai, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu anggaran untuk pemasaran. Anggaran pemasaran ini juga tipe yang cukup umum di dalam anggaran keuangan. Dan pada umumnya anggaran pemasaran ini nominalnya hampir setara dengan biaya produksi atau penjualan. Karena memang anggaran pemasaran ini sangat penting terkait dengan branding dari satu produk perusahaan. Nah, beberapa contoh yang bisa kita temui untuk anggaran keuangan pemasaran ini yaitu biaya sewa billboard atau mungkin biaya periklanan di media sosial, seperti itu. Selanjutnya itu anggaran operasional. Selama ini banyak perusahaan menyatukan biaya operasional dengan anggaran produksi atau penjualan. Akan tetapi ada pula perusahaan yang sengaja memisahkan. Contoh biaya-biaya termasuk dalam anggaran operasional adalah biaya distribusi barang, biaya cukai, supir pengantar, dan sebagainya. Itu adalah anggaran operasional untuk kepentingan distribusi barang. Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung atau yang biasa kita singkat dengan BTKL ini adalah anggaran untuk menggaji karyawan secara rutin, biasanya seperti itu. Salah satu ciri-ciri biaya tenaga kerja langsung adalah jumlah dan pengeluarannya selalu tetap tiap bulan. Nah, jadi pengeluarannya tetap kalau misalkan biaya tenaga kerja langsung ini. Anggaran untuk biaya tenaga kerja langsung ini. Selanjutnya yaitu anggaran, kalau misalkan tadi biaya tenaga kerja langsung, ada juga anggaran untuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, apa saja contoh daripada biaya tenaga kerja tidak langsung ini? Yaitu adalah seperti asuransi atau tunjangan, atau misalkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang di luar atau eksternal, seperti misalkan freelance, seperti itu termasuk ke dalam anggaran untuk biaya tenaga kerja tidak langsung, atau misalkan BPJS seperti itu, dan uang pensiun seperti itu contohnya. Selanjutnya yaitu anggaran overhead pabrik. Nah, jadi jenis anggaran keuangan perusahaan selanjutnya yaitu adalah anggaran biaya overhead pabrik, di mana sebenarnya tergolong sebagai biaya operasional juga, tapi tidak berkaitan langsung dengan core bisnis perusahaan. Nah, contoh daripada anggaran untuk biaya overhead pabrik, misalnya pembelian kertas, alat tulis, atau tinta, bisa dibilang pembelian perlengkapan itu termasuk daripada anggaran overhead pabrik. Yang selanjutnya yaitu anggaran persediaan. Nah, menurut standar keuangan perusahaan, setiap aktivitas wajib didokumentasikan nominalnya, baik itu sebelum atau sesudah dilakukan penganggaran. Nah, sebagai contoh, perusahaan memiliki sisa bahan baku. Nah, tapi tidak dapat dikembalikan kepada supplier.
Meski di awal sudah dianggarkan, sisa bahan baku tersebut wajib dibuatkan anggaran lagi yang disebut sebagai anggaran persediaan. Seperti itu contohnya. Jadi sisa persediaan yang tidak terpakai itu wajib dibuatkan anggaran lagi seperti itu. Makanya di sini ada namanya juga anggaran persediaan. Untuk selanjutnya yaitu adalah anggaran penelitian dan pengembangan. Setiap perusahaan tentu saja membutuhkan inovasi. Nah, inovasi itu dapat dibentuk dari atau dapat dihasilkan dari penelitian dan pengembangan, sehingga dibutuhkan suatu anggaran untuk penelitian dan pengembangan. Nah, seperti contohnya perusahaan-perusahaan yang memiliki anggaran khusus untuk penelitian dan pengembangan ini, misalkan perusahaan teknologi, perusahaan obat-obatan, rekayasa genetik, transportasi, dan sebagainya, karena tentu saja perusahaan-perusahaan tersebut itu memerlukan inovasi atau kebaruan daripada produk-produk mereka. Yang selain daripada anggaran operasional, anggaran juga wajib disusun setelah operasional sebagai bentuk tanggung jawab divisi. Sebutan untuk anggaran keuangan perusahaan ini adalah anggaran pertanggungjawaban. Nah, isi anggaran pertanggungjawaban itu sendiri meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan saat proses operasional. Penyusunannya bisa dilakukan tiap divisi atau dikoordinir berdasarkan dari divisi keuangan. Selanjutnya yaitu anggaran perubahan aktiva. Nah, dalam ilmu akuntansi, setiap tahunnya aset-aset tak lancar perusahaan mengalami depresiasi atau mengalami penurunan fungsi ataukah penurunan harga. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan utamanya divisi keuangan wajib menyusun anggaran perubahan aktiva atas depresiasi aset-aset tersebut. Contohnya seperti anggaran keuangan perubahan aktiva misalkan pada depresiasi mesin, atau misalkan depresiasi kendaraan bermotor, karena tentu saja mesin mengalami depresiasi dari segi produktivitasnya ataupun dari segi ekonomisnya. Yang terakhir yaitu anggaran program khusus. Nah, tentu saja setiap perusahaan itu memiliki agenda-agenda tertentu yang membutuhkan biaya. Misalkan contohnya agenda pelatihan untuk karyawan seperti itu, atau agenda kunjungan kerja, atau agenda dinas seperti itu. Nah, agenda-agenda ini wajib dibuat anggarannya oleh pihak administrasi atau pihak umum atau bagian-bagian SDM dan diajukan kepada divisi keuangan untuk keperluan pembiayaan daripada divisi-divisi yang mengajukan tersebut. Sekian pembahasan kita tentang peramalan perencanaan dan penganggaran keuangan. Semoga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi saya dan para audiens. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.